Pernah dengar profesi software developer? Itu loh, orang yang bikin aplikasi atau website yang kita gunakan sehari-hari. Profesi ini lagi booming banget, apalagi di era digital seperti sekarang. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan seorang software developer? Apa yang bikin profesi ini diminati? Dan yang nggak kalah penting, berapa sih gajinya? Yuk kita bahas semuanya di video ini. Kita tonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya. Kenapa sih profesi ini banyak dicari? Pertama, dunia makin digital. Dari e-commerce, fintech, hingga startup, semua butuh aplikasi dan sistem yang canggih. Kedua, profesi ini fleksibel. Banyak developer bisa kerja dari mana saja, bahkan dari rumah. Software developer adalah seseorang yang merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Misalnya, aplikasi belanja online, game, atau sistem yang digunakan perusahaan besar untuk operasional. Tugasnya nggak cuma sekadar menulis kode. Mereka juga harus memahami apa yang dibutuhkan pengguna, membuat desain aplikasi, dan bahkan memperbaiki bug. Jadi, software developer itu kayak arsitek digital yang menciptakan solusi untuk berbagai masalah. Selain itu, mereka bisa bekerja di banyak bidang, mulai dari teknologi, perbankan, pendidikan, hingga kesehatan. Apapun industrinya, pasti butuh software developer. Kalau kamu mau jadi software developer, ini skill yang perlu kamu kuasai. Terkadang poin kelima sering dilupakan. Berikut hal-hal yang wajib dikuasai. Pertama, bahasa pemrograman. Mulai dari Python, JavaScript, hingga Java. Setiap bahasa punya fungsi masing-masing. Misalnya, JavaScript untuk bikin website interaktif, Python banyak dipakai buat AI. Kedua, database. Kamu harus ngerti cara menyimpan dan mengolah data pakai SQL atau MongoDB. Ketiga, version control. Git adalah tools wajib supaya kamu bisa kerja bareng tim tanpa ribet. Keempat, testing. Selain bikin aplikasi, kamu juga harus ngerti cara ngecek apakah aplikasimu berjalan lancar. Kelima, soft skills. Jangan lupa, kemampuan problem solving, komunikasi, manajemen waktu, dan kerja tim juga penting banget. Karir software developer biasanya berkembang seperti ini. Junior developer. Di tahap ini, kamu fokus belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Mid-level developer. Di sini, kamu mulai mengelola proyek sendiri dengan tanggung jawab lebih besar. Senior developer. Kamu sudah memimpin tim kecil dan terlibat dalam membuat keputusan teknis. Lead developer. Kamu mengatur seluruh tim pengembang dan memastikan proyek berjalan lancar. Software architect atau CTO. Ini posisi puncak di mana kamu merancang arsitektur sistem besar dan mengelola strategi teknologi perusahaan. Software developer dibutuhkan di hampir semua industri loh. Ini beberapa contohnya. Teknologi, perusahaan seperti Google, Apple, dan Microsoft adalah contoh klasik. Keuangan, fintech seperti Gojek atau OVO butuh developer buat bikin sistem pembayaran digital. Kesehatan, aplikasi telemedicine atau sistem rumah sakit semuanya butuh developer. Pendidikan, platform belajar online seperti Ruang Guru atau Zenius juga nggak mungkin jalan tanpa developer. E-commerce, dari Tokopedia, Shopee, sampai TikTok semuanya butuh aplikasi yang smooth buat pengguna. Untuk menjadi seorang software developer, setidaknya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, cari tahu dasar-dasar pemrograman. Pilih bahasa pemrograman awal. Mulailah dengan bahasa pemrograman yang umum digunakan seperti Python, JavaScript, atau Java. Pelajari konsep dasar seperti struktur data, algoritma, dan pemrograman berorientasi objek. Kedua, ikuti kursus atau pendidikan formal. Bootcamp coding, program intensif selama beberapa bulan untuk mempercepat pembelajaran. Gelar ilmu komputer atau teknik informatika, memberikan dasar teori yang kuat. Platform belajar online, gunakan situs seperti Codecademy, Udemy, Coursera, Geeksfarm, atau Free Code Camp. Ketiga, tentukan bidang spesialisasi dan pelajari tools yang dibutuhkan.
Ada beberapa bidang spesialisasi yang bisa difokuskan oleh seorang software developer seperti front-end, back-end, mobile, gaming, atau AI. Setelah tahu bidang yang mau difokuskan, mulai pelajari tools apa yang dibutuhkan. Keempat, praktik dengan proyek nyata. Bangun portofolio, buat proyek sederhana, lalu tingkatkan dengan proyek yang lebih kompleks. Freelance, cari proyek kecil di platform online atau melamar kerja magang di perusahaan dengan tujuan mendapat pengalaman dan membangun portofolio. Kelima, persiapkan diri untuk melamar pekerjaan. Resume dan portofolio. Di dalam CV tampilkan proyek yang relevan, teknologi yang dikuasai, dan pengalaman kerja. Latihan wawancara. Biasakan diri dengan coding interview dan pertanyaan teknis. Keenam, tingkatkan keterampilan secara terus-menerus. Belajar framework dan tools baru. Teknologi terus berkembang, jadi selalu perbarui keahlian kamu. Ikuti tren industri, seperti AI, blockchain, atau cloud computing. Konsisten. Dedikasikan waktu setiap hari untuk belajar atau mengasah keterampilan. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa memulai perjalanan menjadi software developer dan membangun karir di dunia teknologi yang menjanjikan. Berapa gaji software developer? Ini yang paling sering ditanya. Berapa sih gaji software developer? Ini tentu saja tergantung dari perusahaan dan juga lokasi kerjanya. Junior developer. Di Indonesia, rata-rata mulai dari 4-10 juta rupiah per bulan. Mid-level developer, kisaran antara 6-15 juta per bulan. Senior developer, bisa mencapai lebih dari 10 juta per bulan tergantung perusahaan. Global market. Di luar negeri, gaji software developer bisa mencapai 70.000 hingga 120.000 US dollar per tahun. Gimana? Cukup menarik, bukan? Tantangan jadi developer itu banyak. Kamu harus terus belajar karena teknologi berkembang cepat. Deadline juga bisa bikin stres, terutama kalau ada masalah yang susah ditemukan. Tapi hal menariknya, kamu bisa bikin sesuatu yang benar-benar digunakan banyak orang. Bayangin, aplikasi atau game yang kamu buat bisa mempengaruhi hidup jutaan orang. Itu adalah kebanggaan tersendiri. Jadi gimana? Profesi software developer ini cocok buat kamu yang suka teknologi, problem solving, dan tantangan. Jangan takut untuk mulai, karena sekarang banyak kursus online dan sumber belajar gratis untuk membantu kamu belajar coding. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang juga tertarik jadi software developer. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga sukses!